Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesya Misel, NIM 2006134989. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktikum mengenai metabolisme. Pertama, difusi. Difusi adalah pembauran atau peristiwa mengalirnya atau berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Pada praktikum, diperlukan alat yang bahan. Yang pertama sendok, yang kedua gelas 4 buah, garam kasar, pewarna makanan, dan stopwatch. Ada dua percobaan. Yang pertama difusi garam. Sebelah kanan kita beri seujung sendok dan sebelah kiri juga di ujung sendok. Lalu kita akan menghitung waktu yang diperlukan garam agar terlarut dengan air. Ini sudah larut, ini belum. Diperoleh waktu dari garam yang diaduk 3 menit dan yang tidak diaduk 5 menit. Selanjutnya difusi melalui pewarna makanan. Pada bagian kanan diberi 3 tetes pewarna makanan. Pada bagian kiri juga 3 tetes. Lalu gelas kanan akan diaduk, kemudian dihitung waktu. Waktu yang dibutuhkan adalah 9,84 sekon. Dan dalam waktu 2 menit 9 sekon, bagian kiri sudah tercampur. Selanjutnya adalah percobaan osmosis. Osmosis adalah perpindahan molekul pelarut melalui selaput semi permeabel dari bagian lebih encer ke bagian yang lebih pekat, atau dari yang berkonsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Alat dan bahan yang digunakan adalah kentang, tusuk gigi, pewarna makanan, wadah, penggaris, dan stopwatch. Potong kentang menjadi dadu, kemudian ukur sebanyak 1 x 2 cm, lebarnya 1 dan kedalamannya 2 cm, kemudian dilubangi di bagian tengahnya. Kemudian siapkan campuran pewarna makanan dan gula. Kemudian dimasukkan ke dalam kentang. Lalu kita ukur waktunya. Hitung waktu selama 20 menit dan diukur kedalamannya setiap 5 menit sekali. Diperoleh hasil pada waktu 0 menit 2 cm, 5 menit 1,8 cm, 10 menit 1,6, 15 menit 1,5, dan 20 menit 1,4 cm. Selanjutnya adalah percobaan plasmolisis dan deplamolisis. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama bawang merah, wadah, pisau, garam, pinset. Dan untuk proses deplamolisis yaitu menggunakan rendaman air garam dari bawang yang sudah direndam selama 3 jam. Pertama-tama belah bawang menjadi 3 bagian dan ukur ukurannya. Kemudian siapkan larutan air dicampur dengan garam, kemudian direndamkan ke dalam bawang yang sudah dipotong tadi. Rendam selama 3 jam dan lihat perubahannya. Pada proses ini bawang menjadi mengkerut dan ukurannya berkurang. Selanjutnya adalah proses deplamolisis dengan mengganti air garam tadi dengan air biasa, kemudian direndam dan kembali mengukur ukuran bawang tersebut. Setelah bawang direndam dengan air, kemudian diukur ukurannya. Hasilnya bawang bertambah besar, tapi struktur mengkerut dan warnanya menjadi lebih pucat. Selanjutnya, fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses pembuatan makanan oleh tumbuhan hijau dengan bantuan cahaya matahari. Pada praktikum kali ini, kita akan menggunakan daun mangga, plastik yang merupakan aluminium foil, dan pisau silet. Pertama-tama, bungkus bagian tengah daun mangga, kemudian diletakkan di sinar matahari dan didiamkan selama beberapa jam. Selanjutnya, siapkan larutan pewarna makanan, kemudian potong menjadi 3 bagian sisi daun, kemudian direndam ke dalam pewarna makanan selama beberapa menit. Dari hasil praktikum dapat kita lihat
bagian yang diberi kertas timah dan yang tidak diberi kertas timah akan memperlihatkan warna yang berbeda. Selanjutnya, praktikum mengenai transportasi pada tumbuhan. Pengangkutan air melalui silem batang. Yang pertama, kita menggunakan daun alang-alang dan wadah berisi air, dan pada praktikum kedua kita menggunakan daun bayam, pewarna makanan, dan stopwatch. Pertama, siapkan daun alang-alang dan segelas air. Kemudian, letakkan daun alang-alang ke dalam air tersebut. Kemudian tunggu hingga daunnya mengembang. Waktu daun alang-alang mengembang yaitu 16 menit. Selanjutnya, percobaan menggunakan pucuk bayam, air, pewarna makanan. Kemudian masukkan pewarna makanan ke dalam air, lalu diaduk. Selanjutnya, letakkan bayam tersebut di bawah sinar matahari selama 30 menit. Selanjutnya, potong bagian batang pada daun bayam, maka akan terlihat warna biru